pejabat yang datang ke Aceh itu jangan hanya selfie-selfie untuk memberikan bansos, Pak. Ternyata Menteri KKP cuman bagi bansos ke daerah perkebunan yang seharusnya itu di wilayahnya Pak Kementan. Di situ ada desa nelayan merah putih tidak dikunjungin, ada nelayan-nelayan pesisir yang menunggu harapan dari Menteri KKP untuk berkunjung di Kota Langsa tidak dikunjungi juga. Ini mungkin kelakuan daripada Kementerian Kehutanan yang tidak pernah menjaga hutannya. Bagaimana petugas-petugas TNGL jarang berpatroli sehingga penambangan liar itu juga sering terjadi di Aceh. Mohon maaf sekali lagi ini saya masuk. Tolong hargai kami dikit. Tolong hargai kami. Waktu turun ngomong aja, apa salahnya? Masa turun menteri di sana kami kayak kucing kurap ditanya masyarakat kami nggak tahu jawab? Saya mohon. Dan perlu dipahami, kami mitra, kalau Bapak rusak, kami rusak. Di saat Bapak kasih bantuan, kasih kami, mungkin kami juga ikut viral seperti tim Bapak. Di saat Bapak bagus di lapangan, kami bangga sebagai mitra. Ilham telepon saya, Jamal telepon saya, Pak Ketua tahu? Enggak tahu saya juga. Enggak, saya enggak dikasih. Oh, Ilham, jangan kau baru kemarin di Komisi 4, aku sudah 5 tahun lebih juga enggak dikasih tahu. Agar kita bisa membantu. Walaupun mungkin boleh. Kami turun tapi kalian enggak boleh datang. Boleh. Minimal kami waktu ditanya, ya ada Pak Menteri kami di sini. Selanjutnya kami persilahkan rekan-rekan dari anggota Komisi 4 yang ingin menyampaikan pertanyaan, namun ini ada beberapa yang ingin menyampaikan pertanyaan. Kami utamakan untuk rekan-rekan yang daerahnya terdampak terlebih dahulu. Pak Ilham Pangestu dari Partai Golkar Dapil Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Ketua, para Menteri Mitra Komisi 4. Pertama-tama saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah berulang kali berkunjung ke Aceh. Ini kebanggaan kami sebagai masyarakat Aceh dikunjungi Presiden untuk percepatan pembangunan yang ada di Aceh pasca bencana. Yang kedua, Presiden mengatakan pejabat yang datang ke Aceh itu jangan hanya selfie-selfie untuk memberikan bansos, Pak. Waktu saya di Aceh seminggu yang lalu, saya tahu Menteri KKP datang ke Kota Langsa. Saya ada di Kota Langsa. Saya dan teman-teman menunggu apa gerakan dari Kementerian KKP. Ternyata Menteri KKP cuman bagi bansos ke daerah perkebunan yang seharusnya itu di wilayahnya Pak Kementan. Di situ ada desa nelayan merah putih tidak dikunjungin, ada nelayan-nelayan pesisir yang menunggu harapan dari Menteri KKP untuk berkunjung di Kota Langsa tidak dikunjungi juga, dan tidak melihat tambak-tambak yang rusak daripada Kota Langsa maupun itu pelabuhan. Kami, saya dan teman-teman menunggu apa gerakan dari Pak Menteri ketika datang ke Langsa. Ternyata Pak Menteri hanya bagi-bagi bansos daerah perkebunan. Kami meninjau, Pak, saya ada di Langsa belum pulang karena saya tahu Pak Menteri hadir di sana. Kami pantau sebagai mitra, saya perlu kasih tahu apa gerakan pasca banjir ini, apa yang harus kita lakukan. Ini harus cepat segera karena memang kita tahu di Kementerian KKP ini banyak tambak yang rusak. Ini daerah terakhir yang kena daripada banjir, daerah terakhir yang dilalui sebelum air itu jatuh ke laut. Ini mungkin kelakuan daripada Kementerian Kehutanan yang tidak pernah menjaga hutannya. Bagaimana petugas-petugas TNGL jarang berpatroli sehingga penambangan liar itu juga sering terjadi di Aceh. Kita pantau juga. Dan juga Pak Menteri Pertanian, pasca banjir ini tentu harga pangan itu bergejolak. Harga pangan bergejolak, sawah sedimen lumpur itu sangat tinggi. Kita menilai kalau diperbaiki itu butuh waktu sekitar 6 bulan. Ini jangankan kita mencetak sawah, membuat sawah yang sudah ada aja ini perlu waktu yang lama. Belum lagi huntap
huntap ini berpengaruh terhadap penghasilan masyarakat di pertanian dan perkebunan. Tempat tinggal mereka itu pasti tergeser dari tempat awal ke tempat yang dipindahkan ke huntap. Nah, itu bagaimana perjalanan mereka ke tempat perkebun mereka yang baru, itu perlu jadi perhatian. Biasanya mereka berkebun 2-3 kilo, dengan adanya huntap ini mungkin mereka agak lebih jauh. Belum lagi perekonomiannya belum tumbuh, ini belum lagi perbaikan daripada kebun-kebun, jalan, irigasi, bagaimana irigasi kita bisa baik kalau sedimen lumpur ini masih juga belum kita selesaikan. Ini menjadi PR. Kita ingin melihat, sudahlah, kita tidak usah lagi menteri-menteri ini turun untuk segala bansos. Bagaimana cepat action untuk percepatan pembangunan, pemulihan ekonomi yang ada di Aceh khususnya. Dan bagaimana kita menerjemahkan cita-cita Bapak Presiden, menerjemahkan bagaimana swasembada pangan ini kalau juga bencana ini masih kebanyakan seremonial kalau turun ke lapangan. Ini kita tunggu. Tadi penambahan anggaran, saya secara pribadi Kementan minta penambahan anggaran kalau itu diperlukan untuk pemulihan perekonomian, perkebunan, pertanian, saya sangat setuju. Yang penting Pak, actionnya kami tunggu. Kami kepingin sekali lagi para menteri yang hadir ke Aceh itu betul-betul memberikan action, memberikan bantuan di lapangan yang bisa menumbuhkan perekonomian di Aceh. Terima kasih pimpinan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selanjutnya Pak Khalid dari Partai Gerindra Dapil Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bu Ketua, Pak Wakil Ketua yang saya muliakan serta teman-teman yang luar biasa, Pak Alek luar biasa hari ini. Ganteng, pakai baju 4 kantong lagi, bangga saya. Kenapa hari ini aja? Selama bukan hari ini saja. Enggak, baju 4 kantong hari ini. Begitu saya jumpa, wah ini rasanya Gerindra, map PDI. Kemudian yang saya muliakan Pak Menteri Pertanian beserta wakil serta seluruh jajaran Kementerian Pertanian, Pak Menteri Perikanan dan wakil beserta seluruh jajaran, Menteri Kehutanan dan wakil beserta seluruh jajaran, teman-teman hadirin sekalian yang saya muliakan. Pertama sekali saya mengucapkan terima kasih kepada para kementerian yang telah melakukan langkah-langkah saat banjir, di saat masih darurat. Saya melihat ada pergerakan dari Kementerian Pertanian bantuan darurat ke Aceh seperti yang disampaikan tadi, juga dari KKP dan juga dari Kehutanan. Kendatipun mungkin seperti yang Saudara Ilham sampaikan, kami tidak tahu, tapi kami bangga. Walaupun saya tidak dikasih tahu sebagai mitra, tapi saya bangga. Minimal saya tidak malu dengan masyarakat Aceh bahwa mitra saya tidak turun. Yang kedua, saya mengucapkan terima kasih kepada teman-teman pimpinan, wakil ketua dan seluruh teman-teman Komisi 4. Kenapa? Hari ini kita baru kemarin paripurna, hari ini Bu Ketua beserta teman-teman sepakat mengadakan rapat 3 kementerian, 3 menteri membicarakan pasca bencana. Maka kami sebagai mewakili rakyat Aceh berterima kasih kepada Komisi 4 yang telah memberikan ruang kepada kami salah satu daerah bencana untuk bisa duduk bersama membicarakan pasca bencana ini. Maka sekali lagi kami mewakili rakyat Aceh dan teman-teman saya ada Ilham, ada Pak Jamaluddin, mengapresiasi, terima kasih kepada Bu Ketua atas perhatian kami yang sedang musibah. Kemudian yang ingin kami sampaikan beberapa hal Pak Menteri, sebagaimana Pak Menteri juga pernah datang ke sana, 3 menteri mungkin sudah pernah datang ke sana, walaupun Pak Ilham saya kadang-kadang juga enggak tahu Pak Ilham, tapi saya tahu dari media, saya bangga juga. Minimal Bapak tahu situasi. Kalau selama ini kami mengatakan bahwa bencana yang menimpa kami hari ini lebih dahsyat, lebih berat daripada tsunami, seolah-olah itu rekayasa kami orang Aceh. Perlu kami sampaikan pada forum yang berbahagia ini, sebenarnya waktu tsunami kami hanya kena hantaman 3, 4 sampai 7 kilo daripada pinggir laut. Sehingga yang berdampak berat saat itu adalah pada nelayan, pada petambak. Tapi bencana kali ini, Bapak Ibu sekalian, bukan pinggir gunung, mulai atas gunung. Kalau kemarin-kemarin kami yang tahu bahwa bencana ini menimpa adalah mulai pinggir gunung. Ternyata bukan, mulai atas gunung. Kemarin saya dapat bersama
Kementerian Kehutanan, di atas Kuala Simpang itu ada 800 hektar longsor. Itu yang terbawa akar-akarnya ke bawah. Kemudian di atas Langkahan itu Pak 1.300 hektar longsor. Ini maka kerusakan yang kami rasakan hari ini bukan pinggir gunung, di atas gunung sehingga menghantam sampai ke pinggir laut. Maka beban kami yang paling berat Pak Mentan mungkin sudah beberapa kali sudah lihat langsung. Ini problem yang tidak bisa saya jawab sebagai mitra Bapak di Aceh, sebagai wakil rakyat Aceh terhadap sawah yang hancur. Kalau hancur kita bisa mudah perbaiki. Ini tertanam lumpur. Bukan cuma 1 meter, malah ada yang 2-3 meter. Malah saya pernah telepon Pak Menteri, Pak Menteri kita harus ada solusi ini. Pertama, kalau kita pindah, mampukah kita pindah per kecamatan? Kalau mau kita bersihkan, mampukah kita bersihkan per kecamatan? Karena bukan cuma sawah. Sawahnya sudah sama tingginya dengan jalan. Malah lumpurnya sudah di atas jalan. Kalau kita pindah itu 2-3 meter, maka izin saya telepon komunikasi dengan Pak Menteri. Ini ada mungkin apakah lumpur ini bisa kita gunakan untuk bercocok. Ingat Pak Menteri, saya tanyakan itu. Kenapa? Saya melihat beban pembersihan ini yang luar biasa. Mungkin ada ahli yang bisa mengatakan syukur-syukur, ada ahli yang mengatakan bahwa lumpur itu bisa bertanam. Alhamdulillah semakin meringankan kita. Karena bukan 1 meter 2 meter Bu. Rata-rata kalau di Aceh PD Jaya itu sampai 3 meter 2 meter. Kalau di Taming memang beratnya parah tapi dia 1 meter 1,5 meter. Lain-lain beda-beda lokasi. Ini menjadi perhatian serius Pak. Maka tadi saya lihat, mohon maaf Pak, kalau anggaran kita 1, sekian T tidak cukup untuk rehab Aceh, kecuali untuk main di Aceh. Yang untuk main boleh Pak, kita mau bersihkan pinggir jalan saja. Tapi kalau menyelesaikan permasalahan itu tidak cukup Pak. Maka saya bukan mendukung, saya meminta negara bantu Aceh dan anggaran Kementerian Pertanian segera ditambah untuk rehab sawah Aceh. Itu permintaan kami. Yang kedua, menyangkut dengan perikanan. Perikanan Pak Menteri, mungkin Bapak kemarin turun, saya lihat di ini Pak, saya lihat di media. Saya juga di Aceh, tapi Bapak juga nggak kasih tahu saya, sehingga saya juga tidak tahu Bapak di mana. Kemudian saya lihat Bapak turun, alhamdulillah. Memang banyak komplain yang terjadi. Kenapa? Karena dianggap saya adalah orang di Komisi 4. Mohon maaf sekali lagi ini saya masuk. Tolong hargai kami dikit. Tolong hargai kami. Waktu turun ngomong aja, apa salahnya? Masa turun menteri di sana kami kayak kucing kurap, ditanya masyarakat kami nggak tahu jawab. Saya mohon. Dan perlu dipahami, kami mitra, kalau Bapak rusak, kami rusak. Di saat Bapak kasih bantuan, kasih kami, mungkin kami juga ikut viral seperti tim Bapak. Di saat Bapak bagus di lapangan, kami bangga sebagai mitra. Tolong. Ilham telepon saya, Jamal telepon saya, Pak Ketua tahu? Enggak tahu saya juga. Saya enggak dikasih. Oh, Ilham, jangan kau baru kemarin di Komisi 4, aku sudah 5 tahun lebih juga enggak dikasih tahu. Jadi mohon ini. Jadi jangan kita hal-hal begini kita tegur. Maka hari ini sebenarnya Bu Ketua, saya mohon kemarin rapat ini dirakan ini agar tidak semakin melebar di lapangan. Banyak hal yang harus kita selesaikan. Kebersamaan itu penting. Maka oleh karenanya sekali lagi saya minta kepada semua kementerian hargai mitra. Bukan cuma di Aceh. Kalau ke Padang hargai mitra di Padang. Kalau ke tempat lain hargai mitra di tempat lain. Maaf Pak, Anda harus kementerian rusak, mungkin komisi lain tidak seberapa beban. Tapi kementerian Komisi 4 rusak, kami sebagai anggota Komisi 4 merasa beban Pak. Percaya itu, tidak munafik ini. Maka oleh karenanya tolong di saat turun sampaikan, beritahukan agar kita bisa membantu. Walaupun mungkin boleh, kami turun tapi kalian nggak boleh datang. Boleh. Minimal kami waktu ditanya, ya ada Pak Menteri kami di sini. Satu kebanggaan bagi kami. Tolong hargai itu. Yang kedua Pak Menteri menyangkut dengan tambak. Pak Menteri, ini bukan cuma sekedar kita selesaikan tambak, pitapnya juga masalah. Apalagi ini Pak, dari periode kemarin saya berteriak masalah muara dangkal. Ini lebih dangkal lagi. Maka ini harus menjadi atensi serius. Makanya saya lihat 1,7 T anggaran untuk Kementerian KKP. Mohon maaf Ibu Ketua, mohon bantu. Enggak cukup itu. 1,7 T, bayangkan
Kalau kemarin tahun-tahun yang lalu saya menyampaikan bahwa muara kami dangkal, muara kami dangkal, muara kami dangkal, hari ini tambah dangkal. Kalau hanya kita membersihkan tambak-tambak yang berdampak, tidak akan menjadi efek, karena kalau muaranya tidak bisa masuk air, pertukaran air, untuk apa kita bersih tambak? Setelah kita bersih tambak, kalau air pasang tidak masuk ke sungai, ke kali-kali kecil, tidak terjadi pergantian air dalam tambak, bermakna tambak ini tidak berfungsi, tidak akan maksimal. Maka pembersihan tambak juga pembersihan muara itu menjadi perhatian Pak Menteri KKP, agar harapan kita menyangkut perikanan bisa pulih kembali. Kemudian menyangkut kehutanan, Pak Menteri, ini menyangkut kehutanan. Saya tidak mengulang apa yang disampaikan oleh Saudara Ilham menyangkut dengan kehutanan. Das kita Pak rusak. Saya sering koordinasi dengan Balai Bapak. Tolong anggaran das. Begitu juga anggaran-anggaran luar CSR itu dan sebagainya dibantu Aceh lah. Das kita sangat rusak, Pak. Dan terima kasih kemarin Pak Menteri proaktifnya begitu saya connecting dengan PUPR. Ini penting rapat 3 menteri hari ini minimal. Antar menteri tidak problem. Karena membangun Aceh pasca tsunami ini bukan cuma personal-personal. Ini mohon maaf saya buka. Kami Satgas DPRI ada di Aceh untuk mengconnecting antara kementerian, dan itu saya rasakan. Saya dipercayakan di Aceh dari Satgas DPRI, ternyata nyata ada ego sektoral antara kementerian. Di saat Huntara dibangun, PPA protes. Kenapa? Kami tidak ada space untuk wanita. Kita selesaikan dalam rapat Satgas DPR. Banyak hal begitu kemarin di Hulu. PU masuk, mau selesaikan, mau bikin sabodam, tidak bisa. Kenapa? Karena itu daerah kawasan. Alhamdulillah saya telepon Pak Menteri, kirim orang, kita bisa selesaikan. Maka ini dengan kementerian lain, sudah kita connecting oleh Satgas DPR yang ada di Aceh. Saya berharap kementerian kita 3 ini saling berkoordinasi agar bisa jalan. Itu harapan saya. Sekali lagi Pak Menteri, tadi juga telah disampaikan oleh sahabat saya, Pak Jamaluddin, masyarakat banyak bertanya, bagaimana dengan kondisi kami yang harus menunggu sawah diperbaiki, kami harus kemana? Dan apa harus kami makan? Bagaimana dengan anak kami? Ini menjadi atensi perhatian daripada Pak Menteri terhadap mereka-mereka ini. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan dari awal, mungkin pada kesempatan lain. Sekali lagi, saya mohon, tidak mungkin Tia Khalid, Ilham, Jamaluddin bisa menyampaikan semua permasalahan bencana di Aceh di ruang forum ini. Tidak mungkin. Maka saya mohon koordinasilah, salinglah berkomunikasi sehingga kita bisa dirasakan oleh rakyat bahwa pertanian hadir, perikanan hadir, kehutanan hadir, sehingga rakyat Aceh mengatakan insyaallah alhamdulillah negara telah hadir di bencana Aceh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Rahmat Saleh, PKS dari Sumbar. Makasih Bu Ketua. Izin Bang Haji Alek duluan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, kami ucapkan terima kasih kepada pimpinan yang sudah luar biasa memberikan waktu dan ruang kepada kita pada hari ini untuk menyampaikan terkait dengan aspirasi dari wilayah bencana. Kemudian yang kedua, apresiasi kami sampaikan kepada Bapak-Bapak Menteri, Pak Menteri Pertanian, kemudian Menteri Kehutanan, Menteri Kelautan Perikanan, yang sudah turun langsung ke daerah bencana dan melakukan aksi-aksi tanggap darurat. Termasuk waktu itu Pak Menteri Pertanian lagi sakit ya, tapi dengan pernyataan Bapak untuk membantu sekian ribu ton beras, kemudian minyak goreng, itu pengobat bagi masyarakat. Dan itu memang real sudah diantar ya. Kita mendengar bahwa sudah ada kapal lewat Lantamal yang langsung mengantar bantuan itu. Tapi memang Pak, seperti yang disampaikan Pak Khalid tadi, kita nggak tahu. Kita tahunya dari masyarakat saja bahwa sudah datang dari bantuan Menteri Pak Pertanian gitu ya. Tapi itu sudah membuat kita cukup senang. Apalagi kita diberitahu dan diajak, lebih senang lagi kan, karena kita bisa menjawab kepada masyarakat. Yang kedua, saya sampaikan juga apresiasi terkait dengan data yang Pak Menteri sampaikan di sini. Tapi saya bisa pastikan bahwa tanpa mengurangi rasa kepercayaan kepada tim Pak Menteri,
Ini saya bisa pastikan ini salah datanya. Salah datanya. Dan efek salah data ini salah kepada prediksi anggaran yang diperlukan. Saya setuju dengan Pak Khalid, 1,49 triliun ini jauh lebih dari cukup, apalagi itu 3 provinsi. Kita dari Sumatera Barat, Pak Menteri, kita prediksi itu hampir 2 triliun untuk sektor pertanian saja. Sektor pertanian saja. Dan itu wajar karena di sini, di slide yang Bapak sampaikan, saya juga terkejut tadi. Misalnya nih, dari Sumatera Barat, irigasi dam rusak, 0. Tidak ada di sini disampaikan. Kemudian bendungan tidak ada yang rusak. Ini saya pastikan salah. Kalau kita lihat video-video yang viral, Pak, bendungan Gunung Nago itu yang awal-awal yang hanyut habis itu bendungan dan irigasi terbesar di Kota Padang. Bang Haji Alex sudah ke sana, sudah lihat. Di laporan ini tidak ada. Saya menerima 2 data, Pak. Tadi malam saya menerima data dari Bupati Agam, sebelumnya dari Wali Kota Padang. Bupati Agam ada 68 irigasi tersier yang rusak. Kemudian ada irigasi primer dan termasuk aliran sungai, itu mereka sudah mengajukan anggaran. Tapi di data ini belum ada. Sumber 0 sama sekali, baik itu bendungan yang rusak, irigasi yang rusak, itu 0. Ini bisa dipastikan bahwa data ini salah. Tentu kita penting agar tidak salah langkah dan tidak salah mengajukan anggaran. Ini data ini harus kita koordinasikan dengan pemerintah daerah terkait. Dan saya sepakat bahwa kita harus dukung Kementerian Pertanian untuk menambah, Bu Ketua. Nggak cukup 1,4 triliun untuk 3 provinsi. Untuk 3 provinsi. Tentu kita berharap nanti kalau bisa ini menjadi prioritas bagi kita. Bapak Menteri yang kami hormati, yang kedua, setelah data kami ingin mengusulkan terkait dengan manajemen pasca bencana terutama sektor pertanian. Kita punya hulu sungai yang merupakan mungkin itu gaweannya Balai Wilayah Sungai. Kita setuju itu. Tapi selama ini terkait dengan irigasi tersier sebagian, irigasi sekunder, itu dikelola pengerjaannya oleh BWS juga, Pak Menteri. Sementara itu urusan pertanian. Saya kemarin terus terang agak kecewa. Biar tidak fitnah saya sampaikan di sini. Dengan Kepala BWS Sumatera Barat Pak Naryo Widodo. Saya telepon nggak diangkat. Di WA tidak dibalas. Alasan kemudian rapat dengan Dirjen. Dengan Dirjen mitra mereka Komisi 5, bukan komisi kita, Komisi 4. Wajar mungkin Rahmat Saleh nggak perlulah direspon gitu, karena bukan mitra kita. Oleh karena itu saya usul ke depan Pak Menteri, yang terkait dengan penunjang program Pak Menteri ini biar berhasil cepat swasembada pangan, pemulihan sawah pasca bencana, banjir, irigasi pasca bencana, itu kita ambil alih aja Pak Menteri. Siapa dirjen, mungkin dirjen di antara kita baik pesana-pesana atau bikin dirjen baru, dirjen irigasi atau apa ya, sehingga kita cepat Pak. Kalau enggak anggaran mereka itu banyak Pak, Balai Wilayah Sungai itu banyak anggarannya. Banyak urusan yang mereka kelola terkait dengan sungai-sungai besar yang bermasalah, yang juga dari hulu, sehingga kita yang kecil-kecil, irigasi tersier dan sekunder, itu dianggap tidak penting. Saya kemarin sidak Pak, ada 20 titik yang kita ajukan irigasi, tapi pengerjaannya di BWS. Itu bermasalah Pak. Sampai tanggal 25 Desember saya cek ke sana, itu belum terkerjakan. Dan pengerjaannya itu lari, kabur. Ketika kita ingin cek, mereka tidak open kepada kita Pak. Karena apa? Bukan mitra kita. Maka saya usul untuk irigasi tersier primer ini kita ambil aja Pak di Kementerian Pertanian. Kemudian yang berikutnya terkait dengan korban banjir terutama sawah mereka yang rusak. Saya sepakat ini ada kelas spesifikasi berat, kemudian sedang dan ringan Pak. Ada satu kampung, saya dan Haji Alex sudah ke sana juga melihat ya, Batu Busuk namanya di sana di Kota Padang. Hampir semua sawah 90% satu kampung itu rusak Pak. Sudah diambil alih oleh jalur sungai yang baru. Maka ke depan itu memang berat. Harus ada penanganan strategi kita untuk hal seperti itu. Dan juga ratusan bahkan ribuan hektar itu lumpurnya sudah besar. Oleh karena itu ke depan mungkin perlu kita kaji, yang paling dibutuhkan oleh petani itu adalah eskavator untuk menarik itu Pak. Kalau di tenaga manual dengan tangan tidak akan mungkin bisa dilakukan.
Harus ada mungkin kebijakan kita, bagaimana Gapoktan kita gabungkan, kemudian ada satu alat yang dibutuhkan eskavator mini itu untuk menyelesaikan masalah-masalah pertanian yang lahannya sekarang sudah digenangi oleh lumpur-lumpur. Nah, berikutnya tentu kita berharap juga Pak, yang terkait dengan jangka pendek ini yang mau panen mereka Pak kemarin, tapi disapu oleh sungai, baik itu jagung maupun padi. Kalau bisa ada data-data nanti yang seperti ini kita berikan apa istilahnya ya, uang duka lah, uang duka sehingga masa panen mereka itu terganti yang gagal pada tahun ini. Kemudian yang berikutnya terkait dengan Kementerian Kehutanan, terima kasih Pak Menteri tadi sudah memprioritaskan terkait dengan daerah aliran sungai daerah bencana. Tapi Pak Menteri, selama ini kita lihat dalam beberapa jurnal penelitian ya, ini sering mengkritik terkait dengan program rehabilitasi hutan dan lahan yang fokus pada jumlah bibit atau outputnya gitu ya, tapi bukan pada tingkat kelulusan hidup pohonnya atau outcome-nya. Oleh karena itu kita penting memastikan apakah kementerian sudah mulai melakukan perbaikan program dengan pola pendekatan restorasi lanskap hutan gitu ya. Dalam artian bibit yang kita pilih ini untuk di daerah aliran sungai itu kalau bisa bibit yang punya akar yang bagus, kemudian sesuai dengan tajuk berlapis untuk memecah energi hujan di hulu gitu ya. Nah, tentu perlu kajian, bahkan kalau perlu melibatkan masyarakat lokal dalam pemeliharaan bibit itu lebih efektif dibanding dengan penanaman sekali putus gitu ya. Nah, intinya kita ingin rencana kita dalam menangani pemberian bibit terhadap daerah aliran sungai ini kalau bisa terencana dengan baik, termasuk bibit yang akan kita tanam di situ. Kemudian kedua, kita juga sepakat Pak Menteri kalau bisa moratorium dan review izin wilayah yang secara topografi merupakan zona rawan bencana ini memang kapan perlu itu dikaji betul ya untuk mengeluarkan izin sehingga warisan untuk generasi kita masa depan itu bisa terjamin. Ini kekhawatiran Gen Z nih. Gen Z mengkhawatirkan 2045 hutan kita tidak ada lagi. Habis dimakan oleh generasi sekarang, kemudian mereka tinggal menikmati banjir nanti. Kita ingin mewariskan kepada generasi kita depan alam yang indah, kemudian kehidupan yang terjamin. Jangan kita habiskan sekarang Pak Menteri. Kemudian yang terakhir terkait dengan KKP, ini Pak Menteri kami sampaikan ya, di bawah itu terasa betul. Ketika banjir mereka punya ikan keramba, punya ikan di beberapa kolam, itu hanyut Pak, habis. Bahkan di dua danau di Sumatera Barat, ada Danau Maninjau, kemudian ada Danau Singkara. Itu efeknya terasa itu Pak. Nah, ini harus ada penanganan khusus terkait dengan daerah bencana, bagaimana kembali menormalkan para korban kita yang terkait dengan banjir, terutama kolamnya yang hilang, kemudian mata pencaharian yang hancur akibat banjir ini. Tentu kita butuh atensi dari Pak Menteri. Saya sepakat tadi anggaran 3 kementerian ini untuk daerah-daerah bencana ini perlu kita support. Demikian saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selanjutnya Pak Alex, fraksi PDIP Dapil Sumatera Barat. Terima kasih Ibu Ketua. Mohon izin Ibu Bapak para anggota kalau mendahului ini bukan karena pimpinan tapi karena daerah pemilihan. Yang terhormat Ibu Bapak sekalian, kesempatan ini pertama ingin saya gunakan untuk mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah dengan tulus bergotong royong melaksanakan misi kemanusiaan di masa tanggap darurat, baik itu di Aceh, Sumatera Utara, dan khususnya di Sumatera Barat. Sekarang masa tanggap darurat sudah selesai, sudah usai. Lazimnya ketika tanggap darurat usai, maka Pak Menteri Pertanian tidak lagi akan mengadakan open donasi. Yang pada dasarnya donasinya sebenarnya terbanyak ya dari kantong pribadi beliau. Usainya tanggap darurat, Pak Menteri KKP tidak akan lagi menugaskan Pak Ipung untuk mengirimkan bantuan. Ya. Ibu Ketua juga tidak akan mengirim bantuan lagi dengan Hercules karena tanggap darurat sudah selesai. Maka masyarakat di daerah bencana
harus kembali ke kehidupan normalnya. Disinilah peran penting dari bapak-bapak semua, Pak Menteri, ketiga menteri beserta jajaran. Ya. Pak Menteri Pertanian, saya sudah baca paparan Bapak. Ya. Ini kan sebenarnya memang harus kita setujui dan kita rekomendasikan. Ya. Mudah-mudahan pengajuan yang anggaran Bapak sebutkan tadi sudah bisa memenuhi ya, rehabilitasi rekonstruksi yang terkait dengan pertanian, lahan pertanian, Pak. Ini memang butuh koordinasi yang kuat, Pak. Karena kalau kita bicara kemudian perbaikan irigasi tersier, ya, sekunder dan primernya tidak di kita. Kita perbaiki irigasi tersier, kalau bendungannya, normalisasi sungainya tidak dilaksanakan, ya airnya nggak akan nongol. Nah ini ya balik kepada pemerintah, karena kita tidak punya badan khusus untuk itu gitu loh. Ya, saya harapkan ini penuntasannya bisa komprehensif, Pak. Walaupun itu bukanlah merupakan tupoksi Bapak. Ya. Pak Menteri KKP, Bapak menyampaikan tadi identifikasi ya toh, terkait dampak bencana. Tapi mohon izin Pak, saya tidak melihat anggarannya. Apakah bisa kami simpulkan bahwa ya, program yang akan diluncurkan untuk masyarakat yang terdampak bencana bisa dibiayai dari anggaran reguler Bapak di APBN 2026? Nah kalau bisa ya alhamdulillah Pak. Kalau tidak bisa tentu harus ada pengajuan penambahan seperti apa yang disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian. Terkait Menteri KKP, saya memanggilnya Menteri Senior Pak, karena memang idenya kadang-kadang sangat cemerlang Pak. Kita minta pembersihan laut dari sampah bencana, beliau kemudian berinisiatif membersihkan dan bekerja sama dengan PLTU Teluk Sirih. Jadi tidak ada lagi nelayan di Sumatera Barat yang protes melaut karena terhalang oleh sampah. Nah hal-hal yang kreatif ini yang sebenarnya sangat kita butuhkan untuk mengurai masalah bencana yang sekarang dihadapi oleh ketiga provinsi tersebut, dan tidak menutup kemungkinan akan dialami oleh daerah-daerah lain karena curah hujan yang sedemikian tinggi. Kalaulah curah hujan ekstrim ini sudah dimulai, tidak tertutup kemungkinan dia akan berulang, Pak. Maka terakhir dari pernyataan saya ini kita kembali ke hulunya kepada Menteri Kehutanan. Pak Menteri, di paparan Bapak ini adalah rehabilitasi hutan dan lahan pada DAS, daerah aliran sungai. Karena ini yang selalu kita asumsikan menjadi sumber malapetaka. Ya. Saya berharap ini bisa didetailkan dengan konkret, Pak. Jangan sampai kemudian ya, apa yang kita kerjakan oleh yang secara prakteknya nanti ya dilaksanakan oleh Menteri Pertanian, oleh Menteri Kelautan dalam rehab rekon terkait petani, nelayan, petambak, tetapi hulunya tidak kita selesaikan, Pak. Ini kan akan berulang lagi. Kita perbaiki lahan pertaniannya, kita rehabilitasi tambaknya. Kan tidak tertutup kemungkinan tahun depan banjir ini akan datang lagi. Ya. Bapak sekarang mengatakan di sini, saya tidak membaca anggarannya, akan ditanggung oleh APBN 1.450 hektar. Mudah-mudahan kalau total keseluruhan 37.000 ini sudah terpenuhi semuanya, Pak. Tetapi ada angka yang paling besar di sini adalah 30.000 hektar yang kita harapkan adalah dari kewajiban PPKH. Bukankah kalau mereka melaksanakan kewajibannya ini tidak akan terjadi? Kan karena mereka tidak melaksanakan kewajibannya sehingga kita harus melalui ini. Nah, saya harapkan ini tidak tertera seperti ini saja. Apa upayanya sehingga mereka melaksanakan itu, Pak? Dan dimulai kapan? Seperti yang lain, kita kan harus siap sedia dengan segala kemungkinan bahwa ini akan terulang kembali. Ini yang paling luas loh, Pak, 30.000 hektar dari 37.552 hektar yang Bapak rencanakan. Demikian dari saya, Ibu Ketua, terima kasih. Baik, masih ada 4 lagi teman-teman yang mau bertanya. Apakah bisa minta pengertiannya ini dijawab dulu oleh para menteri? Ya, ya, oke. Silakan Pak Menteri.
Terima kasih, izin Bu Ketua, Wakil Ketua dan teman-teman sekalian, anggota Komisi 4. Izin kami menyampaikan kegiatan kami selama terjadi bencana. Ini wajib kami sampaikan karena kami bukan kerja sendiri, tapi ini tim. Izin Bu Ketua, yang pertama, sejak terjadi bencana, itu tim kami paginya berada di lapangan. 1 provinsi, 2 eselon 1, dan sampai hari ini. Aceh, mungkin kami minta maaf kalau kami tidak lapor ke Bapak, karena ini namanya darurat. Kami posko di Jakarta, tim kami sampai hari ini masih di lapangan, mulai hari pertama. Di Aceh baru kami lantik Irjen, belum serah terima, belum acara langsung saya katakan berangkat. Ini Letnan Jenderal Irham, itu di Aceh. Mungkin Pak Tea Halid pernah lihat, ada di lapangan. Kedua Pak Andriko, jadi 2 eselon 1. Kemudian ini Bu, izin saya sampaikan karena ini kami bekerja tim. Kemudian Sumatera Utara Pak Ali Jamil, itu bersama dengan salah satu deputi, Pak Andriko di Aceh, Pak Ali Jamil di Sumatera Barat adalah Ibu Santi dan Brigjen Hermawan. Kemudian kami laporkan, kami posko juga 24 jam di Jakarta, gantian untuk mengirim bantuan. Izin ada 2 bantuan kami kirim sebagai Kepala Bappenas, kami kirim bantuan reguler mempercepat dan bantuan non reguler. Totalnya 1,2 triliun. Jadi beras terakhir di Aceh diminta 10.000 ton dan kami ACC itu tengah malam. Setiap surat datang tidak ada yang sampai 24 jam. Termasuk bupati-bupati Tamiang, Aceh Selatan, wali kota dan seterusnya. Itu kami kirim semua 44.000 ton, 6.000 ton minyak goreng. Ini bantuan negara, reguler dan non reguler. Kemudian yang kedua, bantuan kami dengan teman-teman seluruh kementerian, ada 50.000 pegawai dan mitra, bantuannya 75 miliar. 3 kapal kami sudah kirim, itu penuh, itu dari kementerian semua, dan juga ada kapal Hercules. Ini berangkat 3 kali. Kemudian sawah kami identifikasi, maaf memang kami kunjungan di perbatasan Aceh, tetapi karena mendesak kita harus mengambil kebijakan tiap hari untuk Aceh. Bahkan wali kota wali kota dari Aceh, maaf Pak Tea Halid, aku lupa namanya, itu mengambil beras dari gudang, belum ada SK. Saya katakan silahkan ambil sambil kami proses izinnya. Begitu pula Sumatera Utara. Jadi kami non-stop Pak. Kenapa? Ini saudara kita kena bencana. Toh kami tidak sempurna, kami tidak bisa memenuhi semua apa yang diinginkan saudara kita. Itulah keterbatasan kami. Tetapi upaya kami maksimal. Ada wali kota Tamiang dengan ada salah satu wali kota Pak Tea. Itu kami langsung kirim. Saya katakan keluarkan beras, nanti tanda tangan menyusul. Dan itu resikonya saya Pak. Itu resikonya nggak mudah. Kami bisa diborgol tuh kalau salah-salah. Yang kami kaget karena suratnya terlambat datang. Nah, jadi kemudian berikutnya izin teman-teman, aku mengerti Bapak, aku mengerti semua bagaimana perasaan saudara kita di sana. Kami pahami karena kami ke lokasi. Kemudian sawah, kami siapkan anggaran 1,4 triliun kami geser. Karena ini darurat. Kami bekerja mulai yang ringan, itu kurang lebih 20.000, totalnya 100.000. Ringan, kemudian sedang, supaya saudara kita yang ringan sedang bisa langsung bekerja seperti biasa. Yang berat ini 20.000, mungkin data ini salah, belum sempurna, nanti kita tambah karena data ini berprogres terus Pak. Jadi kami terima laporan dari lapangan terus. Insya Allah kopi kakao ada, anggarannya kami geser dari tempat lain karena saudara kita di sana kena bencana. Pak Jamuddin, dari sawah insya Allah kita akan perbaiki mulai ringan,
Pak Jamal ringan, sedang, terakhir yang berat. Jadi anggaran ini kami maksimalkan. Kemudian anggaran bukan 1,49. Ini kami minta tambahan tadi. Sekarang ini 1,49 plus totalnya 5,1 triliun. Itu yang kami usul. Jadi bukan, mudah-mudahan ini bisa direalisasikan. Kemudian harga pangan, masalah pangan Pak Ilham, kami sejak awal siapkan terutama Aceh 81.000 beras di lokasi. Itu di lokasi pada saat Gubernur Pak Mualim menelpon melalui Wagub juga, Pak Teh Alit betul-betul luar biasa komunikasi, kami langsung kirim 10.000 ton. Dan di gudang masih siap, kami siapkan 3 kali lipat daripada kebutuhan. 3 provinsi. 3 provinsi. Kami minta maaf mungkin kami tidak komunikasi. Bapak panik kondisi di sana, kami juga panik karena kami harus bertanggung jawab. Karena itu adalah saudara kita. Dan bukan kami tinggal diam, tetapi kami stay untuk menyelesaikan, membantu meringankan beban saudara kita. Kemudian sawah insya Allah kita Pak Tia Halid, kalau ada saudara-saudaraku semua yang dari Aceh, kalau ada waktu besok subuh kami ke Aceh. Kalau Bapak ada waktu kita sama-sama, karena ini adalah duka saudara kita di 3 provinsi, adalah duka kita semua. Bukan, mari kita gandengan tangan menyelesaikan masalah, meringankan beban saudara kita. Insya Allah jam 6 kami take off berangkat ke Aceh besok. Kemudian tadi Sumatera Barat yang irigasi Pak, nanti kami sampaikan ke Pak Menteri PU langsung, karena itu memang domainnya Menteri PU, tapi insya Allah kami langsung sampaikan. Balai Sungai BWS itu pasti ditegur nanti kalau kami sampaikan. Itu nggak boleh. Inilah keliru kita biasa kalau bukan langsung dari Komisi 4, bukan pertanian, tidak mulai. Kami pernah alami itu, tapi BWS-nya diganti. Langsung kami menelpon, jadi bukan Komisi 4. Kami juga sebagai menteri tidak didengar. Jadi langsung kami sampaikan menterinya, dan menterinya langsung mengganti kepala BWS-nya. Ekskavator nanti kami sampaikan di semua, kalau bisa ada tertulis Pak, kami langsung sampaikan ke Menteri PU. Kemudian Pak Ketua, Pak Alex, insya Allah Pak, rehab sawah yang rusak, tanaman, karena ada anggaran kita ABT yang kemarin, itu kami fokuskan dulu, dahulukan saudara kita dari Sumatera Barat, Sumatera Utara dan Aceh. Jadi kita sepakat, maaf dari dapil lain, dari wilayah lain, dengan penuh hormat, kalau bisa kami dahulukan kerja di daerah bencana untuk perkebunan, khususnya cetak sawah, bukan cetak sawah, ringan, sedang kami perbaiki. Insya Allah besok mulai, ini besok bukan di Aceh, kami di Aceh tetapi termasuk Sumatera Barat Pak, Sumatera Utara, kami mulai launching, dirjen kami di lapangan semua. Sekali lagi aku minta maaf, kami memahami Bapak, tetapi kami sudah melakukan yang maksimal dengan teman-teman pribadi maupun negara, kami sudah maksimal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Ibu, terima kasih. Pak Jamaluddin, Pak Pangestu, kemudian Pak Halid, Pak Rahmat Saleh, Pak Alek. Pada saat kejadian hari kedua kami langsung terus terang, sekali lagi saya mohon maaf kepada Pak Halid kalau kami tidak berkoordinasi dengan teman-teman yang ada di Aceh, karena kami juga panik sejujurnya. Kenapa panik? Kami sedang membangun kampung nelayan, kami sedang merencanakan banyak hal di sana. Lalu kemudian kami rapat dengan Wakil Menteri dan seluruh jajaran Eselon 1, apa yang harus dilakukan.
pasti semua akan ngirim bantuan. Yang kita lakukan adalah mengidentifikasi kira-kira yang bisa kita berikan pada saat kejadian awal itu apa. Hari kedua Pak, kami mengirimkan seluruh armada. Totalnya itu sudah 250 ton. Ada baju, ada makanan, dan seterusnya. Bahkan kami ditelepon oleh Pak Seskap untuk diingatkan Aceh Tamiang belum bisa ditembus. Kamilah mohon izin, mohon maaf, bukan narsis, tapi kami yang pertama yang bisa tembus di Aceh Tamiang. Sekali lagi kami mohon maaf tidak memberi kabar soal itu. Kemudian Pak, kami mengidentifikasi kira-kira sektor kelautan perikanan yang terdampak itu seperti apa. Ada kapal yang hilang, ada kapal yang rusak berat, lalu ada daerah tambak yang rusak parah. Itu sudah diidentifikasi melalui UPT, melalui tim kami yang ada di lapangan, kemudian kami simulasikan kira-kira sekitar 30.723 hektar. Ini tambak ini yang paling utama saya kira. Lalu kemudian nelayan ada 8.368 dengan 3.612 kapal. Itu terhadap 3 provinsi yang ada. Nah, lalu kemudian kita kalau kapal mohon izin itu kan kami tinggal pesan lalu kemudian kami bisa bantukan. Kalau tambak itu mesti di recovery. Saya mendapat himbauan oleh Bapak Presiden tentu selaku pimpinan kami, kita jangan juga menjadikan wilayah itu jadi kayak daerah rekreasi, sehingga kami sebagai menteri lebih banyak berkoordinasi dari Jakarta, tapi tim kami di bawah itu jalan semua. Lalu kemudian kemarin kami ingin memastikan recovery-nya berapa untuk tambak sekian ratus miliar, untuk kapal berapa sekian ratus miliar. Oke, saya pengen tahu nebeng Pak, mohon izin saya datang nebeng, dan sekali lagi saya mohon maaf tidak memberitahu kedatangan saya ke sana itu. Kalau tadi Pak Pangestu mengatakan tidak ke Langsa, saya ke desa Kuala Langsa melihat tambak air payau. Kejadiannya sama. Jadi di tambak sebelumnya yang saya lihat sama, di situ juga sama. Saya hanya berpikir kalau tidak di recovery atau tidak dinormalisasi kalinya, karena kalinya sangat lebar sekali. Kalau kalinya tidak dinormalisasi, maka akan kejadian yang sama. Jadi nanti akan di recovery lagi. Jadi saya katakan oke, kalau gitu ini memang harus berkoordinasi dengan lintas KL. Nah, kami sedang merencanakan itu, tapi kemudian kami di sini salah satunya adalah kami ingin mengusulkan bahwa PU itu memperdalam kali, lalu membuat bantaran. Karena kalau tidak itu ada kali yang berbelok begitu, itu pemukiman yang pas belok itu habis Pak, keterjang, dan itu lenyap itu. Jadi kalau nggak ada bantaran kalinya, dengan debit air yang begitu besar, sementara kalinya dangkal, sudah pasti akan gitu terus. Nah, ini salah satu yang kami pikirkan. Nah, tapi yang pasti angkanya adalah kira-kira 30.723 hektar. Ini bukan angka sedikit. Lalu kami selalu diskusi dengan tim kami di kantor. Kami katakan kalau seandainya kita recovery bisa nih. Tetapi kalau nanti kejadian, pertama kalau kejadian lagi, kalau persoalan utamanya tidak diselesaikan, pasti akan kejadian lagi. Yang kedua, apakah pemukimannya masih bisa dikembalikan di situ? Kalau tidak, seandainya pemukimannya direlokasi, tambak itu pasti kan tidak berguna juga. Itu salah satu. Jadi kami datang nebeng itu memastikan saja. Tapi sekali lagi kami mohon maaf Pak Halid. Sekali lagi saya mohon maaf, saya tidak memberi kabar kalau saya datang itu. Tapi sepintas. Karena waktunya terus terang aja sebentar gitu untuk memastikan, dan cuaca juga sangat tebal sekali mendungnya, dan tidak mungkin untuk nginep lebih dari 1 malam, dan saya harus jalan darat sampai ke Kuala Namu. Kalau kembali lagi ke Aceh tidak mungkin. Nah, itu perjalanannya sangat jauh. Jadi sekali lagi mohon maaf.
Dan yang berikutnya tentu kami akan lakukan berkoordinasi untuk memberitahu dari apa yang akan kami lakukan. Demikian saya kira yang dapat kami sampaikan. Tapi yang pasti terus untuk Pak Alex tentu soal anggaran kami baru menyampaikan kira-kira keperluannya untuk merecovery dari 3 wilayah itu adalah 1,7 triliun Pak. Lalu 1,7 triliun yang diperlukan. Bu Ketua, itu dari anggaran reguler Bapak atau butuh penambahan? Tambahan Bapak, tambahan. Belum, kan besok Bu baru mau rapat. Izin. Terima kasih Bu. Baik, terima kasih Bu Ketua. Saya ucapkan terima kasih juga kepada Pak Jamaludin, Pak Ilham Pangestu, Pak Khalid, Pak Rahmat Saleh dan juga Pak Alex. Saya kira tidak banyak yang spesifik kepada saya, tapi intinya tadi Pak Jamaludin, kemudian Pak Ilham, Pak Khalid, dan juga tadi terakhir Pak Rahmat Saleh dan Pak Alex ingin meneguhkan kembali komitmen Kementerian Kehutanan, terutama untuk menjaga hutan kita, baik dari terutama itu illegal logging yang sering terjadi. Jadi saya mengamini apa yang selalu dikatakan oleh Pak Presiden Prabowo Subianto, Pak Ibu sekalian, bahwa kalau kita di kementerian melakukan hal-hal yang rutin, tapi berharap hasilnya berbeda, tentu itu suatu hal yang tidak tepat. Artinya kalau kita ingin benar-benar menjaga hutan kita, seperti tadi dikatakan ini warisan untuk Gen Z dan sebagainya, maka cara kita mengelola hutannya juga nggak bisa biasa-biasa saja. Nah, oleh karena itu perubahan yang bersifat struktural dan fundamental harus hadir Pak di kementerian kami. Seperti yang sudah saya sampaikan pada forum sebelumnya, dan alhamdulillah Pak Presiden menyetujui di sebuah ratas dan juga di rapat paripurna ketika itu 4.800 polisi hutan menjaga 125 juta kawasan hutan, itu sama sekali tidak masuk akal. Dan oleh karena itu kita coba propose Pak, ya, kalau tadi disebutkan jarang patroli segala macam, di Aceh Pak hutannya sekitar 3,5 juta, polhutnya hanya 60 orang Pak. Dan saya yakin staf saya adalah orang yang pekerja keras, mereka mendedikasikan dirinya, memiliki komitmen, tapi memang tidak masuk akal bahwa 60 orang akan bisa mengcover patroli di 3,5 juta hektar lahan kawasan hutan yang ada di Aceh. Dan karena itu seperti saya laporkan tadi, Pak Presiden sudah setuju, sekarang kita pada proses komunikasi dengan Menpan RB untuk kemudian menambah rasio polisi hutan kita. Kita yang relatif ideal tadi satu orang 5.000 ya, untuk 5.000 kawasan ya. Meskipun kemudian ada ide dari Pak Presiden sendiri kalau bisa lebih diperkecil lagi luasnya 1:2.000. Nanti hal ini tentu akan kita bicarakan ya terkait dengan struktur di Menpan RB maupun dari segi anggaran nanti di Kementerian Kehutanan, dan pada saatnya tentu kami akan mengajukan anggaran tambahan untuk ini di Komisi 4. Izin pimpinan. Ilham, Pak Menteri, boleh nggak di Aceh itu didirikan Gakum sendiri? Karena hari ini Gakum itu Aceh hutannya luas, tapi Gakumnya itu ada di Sumatera Utara. Betul Pak. Saya baru saja ingin menjelaskan Bapak. Jadi selain jumlah polhutnya yang kita tambah sekitar 20.000, Balai Gakum, bayangkan Balai Gakum itu hanya ada satu se-Sumatera, yang itu berlokasi di Sumatera Utara. Jadi dari 10 kita sedang ajukan menjadi 24. Ada penambahan 14 termasuk salah satunya di Aceh Pak. Semoga mohon dukungan ya agar kemudian nanti diproses di Menpan RB-nya berjalan dengan baik. Jadi Balai Gakum itu hanya 5 Pak. Faktanya sekarang ada 5 lagi itu Balai Karhutlah, Balai untuk penanganan kebakaran hutan dan lahan. Nah nanti dengan kemudian kita tambah 14, 10 ini menjadi satu Pak, artinya polisi hutan maupun Karhutlah dijadikan satu. Jadi kita menambah 14 lagi menjadi ada 14 Balai Gakum di seluruh Indonesia dengan penambahan personil tadi Pak sekitar 20.000 orang. Nah dengan demikian Bu, kita berharap kalau memang cara bekerjanya berbeda,
terutama di sektor pengamanan tadi, kita berharap tentu juga hasilnya bisa berbeda. Tapi kalau caranya sama, ya kalau kita berharap hasilnya berbeda ya tentu akan sulit diharapkan. Kemudian soal DAS tadi, Pak Rahmat, saya setuju ya bahwa ini masalah utama kita selama ini, perlu kita akui, kita jujur. Ada anekdot, ada guyonan ketika saya pertama kali masuk setahun yang lalu, mengatakan bahwa kalau anggaran untuk penanaman hutan ya, untuk rehab das itu benar-benar terjadi dan kemudian pohonnya benar-benar tumbuh, mungkin beberapa bagian laut juga udah tumbuh pohon, saking banyaknya gitu. Nah, tapi terus kita perbaiki mekanismenya, termasuk salah satunya dengan geotagging ya, untuk memastikan bahwa apa yang ditanam tersebut betul-betul tumbuh ya. Yang apa yang ditanam itu betul-betul sesuai dengan apa yang diperuntukkan di planning kita. Termasuk tentang tadi jenis tumbuhan, Pak, jenis pohon yang dilakukan, kita ada studinya di mana menanam apa yang sesuai dengan apa. Bahkan pohon endemik di daerah tertentu yang memang tidak ada daerah lain, itu juga bagian dari cara kita untuk melakukan di RHL gitu, Pak, Rencana Umum Rehabilitasi Hutan dan Lahan kita. Jadi kalau ada masukan dari lokal, ada local wisdom untuk tumbuhan-tumbuhan tertentu, tanaman tertentu yang memang harus kita pergunakan untuk RHL, saya kira nanti di balai-balai DAS kami ya, di persemen-persemen kami juga itu bisa dibibitkan dan kemudian juga bisa diambil oleh masyarakat untuk proses RHL-nya. Kemudian Pak Alex, saya setuju sekali lagi, hulu ini menjadi penting, dan lebih dari itu seperti yang saya katakan tadi, konsistensi antar kementerian menjadi sangat penting. Jadi misalkan kita tahu tata ruang, kembali kepada tata ruang ini ada 5 kementerian yang mengampu dan kadang-kadang nggak terjadi komunikasi. Ya, ada Kementerian Kehutanan, ada Kementerian ATR BPN di APL, kemudian ada Laut di Pak Menteri KKP, ya, pesisir, ada ISDM ya, di bawah tanah. Ya. Nah, saya kira tadi usulan misalkan untuk membuat Badan Koordinasi Penata Ruangan Nasional, ya, saya kira ini menjadi penting supaya kalau ada dispute antar menteri tentang bagaimana tata ruang dan pola ruang itu bisa diputuskan secara cepat di badan ini. Kalau sekali lagi kalau seandainya masing-masing tetap bekerja, Pak Alex, ya saya kira ya apa yang tadi Bapak katakan ya. Tahun depan akan terjadi lagi, entah sial nanti di provinsi mana lagi, nauzubillah, itu akan bisa terjadi. Kalau seandainya memang tidak ada integrasi tata ruang dan pola ruang yang disepakati di antar kementerian yang sekarang faktanya memang memiliki otoritas untuk itu. Terakhir soal kewajiban PPKH, Pak Alex, jadi yang dikatakan 30.000 tadi itu adalah para perusahaan yang memiliki kewajiban untuk menanam, untuk melakukan rehab das, yang sampai Desember kemarin belum menentukan penlocknya. Jadi ini justru mandatori. Awalnya mereka bisa menanam di mana saja, karena memang begitu, tentu di lahan kritis kita di mana saja. Namun kemudian kita bisa dalam tanda kutip paksa mereka untuk menanam atau melakukan rehab das RHL di 3 provinsi yang terdampak. Saya kira demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Pak Menteri, itu Menteri Pertanian, selama menunggu masa recovery ini, petani-petani yang terdampak itu juga petambak dan nelayan, kan mereka nggak bisa berusaha. Ini selama sekian bulan sampai mereka sawahnya bisa ditanam lagi, itu apa bantuan yang direncanakan, yang diberikan? Waktu awal kami dengar kan Pak Presiden menyampaikan bahwa kur atau kreditnya dihapuskan karena pasti dia tidak bisa bayar lagi. Itu betul, itu sudah dilaksanakan. Nah, selama recovery ini apa mereka kan nggak ada penghasilan, dikasih apa gitu, bisa disampaikan di sini?
Waktu kemarin kami pergi ke sana, kami berkoordinasi dengan Menko Pangan. Kami mengusulkan untuk ada jaminan hidup bagi yang terdampak itu untuk kurun waktu tertentu. Jaminan hidup. Jadi, belum, kita lagi rancang. Ya, belum. Kami baru mengusulkan itu. Menko setuju, nanti akan disampaikan kepada Pak Presiden. Jardup, ya betul. Jadi misalnya 6 bulan barangkali atau 7 bulan sesuai dengan itu. Karena mereka kan nggak bisa bergerak apa-apa itu. Jardup. Nah. Demikian Ibu. Terima kasih. Silakan. Izin Bu Ketua, yang pertama kami mengirim bantuan seperti beras, minyak goreng, dan itu jumlahnya cukup besar. Minyak goreng 6.000 ton, kemudian kurang lebih 50.000 ton beras. Tetapi berikutnya Bu, kita kalau tidak salah kami sudah juga diskusi rakortas bersama Menko Pangan bahwa ada bantuan, kita sudah usulkan. Kalau dari pertanian yang ada, kami beri bantuan tanaman semusim yang cepat Bu. Langkah kedua adalah sawah yang ringan, ini bisa langsung insya Allah maksimal 6 bulan ini bisa selesai, ringan dan sedang. Dan kami besok memulai di Aceh dan 3 provinsi, semua eselon 1 kami di sana bersama-sama bergerak bersama-sama 3 provinsi ini yang kita selesaikan yang ringan agar bisa langsung bekerja, kemudian sedang bisa langsung bekerja. Memang 20.000 bisa jadi lebih, 20.000 hektar ini belakangan kita kerja, ini paralel. Mungkin yang kerjakan adalah kita pihak ketiga kan. Tapi yang pertama adalah pangan kami siapkan di lapangan tergantung kebijakan pemerintah. Tapi ada bansos, kemudian bantuan pangan, kami siapkan pangan 3 kali lipat dari kebutuhan di lapangan sekarang ini Bu. Jadi untuk pangan aman Bu. Makasih. Mohon izin Bu Ketua, ingin mempertegas apa yang disampaikan Ibu Ketua Pak Menteri. Tadi kan itu kan baru usul. Kan kalau misalnya kemudian kita perbaiki sawah mereka, maupun rusak ringan, rusak sedang, itu yang memang bisa lebih cepat, bisa kita mulai segera. Tapi kan tetap butuh waktu. Setelah direhabilitasi, mereka kan nanam. Untuk sampai panen kan butuh waktu. Maka pertanyaannya, bantuan pangan yang Pak Menteri sebut tadi, itu sudah pasti akan dicairkan untuk dalam jangka waktu tertentu. Selama lahan-lahan pertanian mereka direhabilitasi. Izin Pak, yang kami sudah turunkan bantuan, itu sudah kurang lebih 50.000 ton ke saudara-saudara kita. Ini secara paralel kita perbaiki dan tanam. Umur tanaman kan 3 bulan. Nah mudah-mudahan ditambah, mudah-mudahan usulan yang rakortas ini juga terpenuhi insya Allah, apalagi Menteri Sosial juga ada bantuan, ini bisa overlap. Tetapi ini berjalan overlap. Tidak boleh bahwa tanaman ini yang ditunggu 3 bulan, itu tidak mungkin. Tidak mungkin. Yang jelas setiap ada permintaan dari kabupaten dan provinsi kami penuhi. Kenapa? Pangannya ada, berasnya ada di wilayah masing-masing, bahkan Sumatera Utara dan Barat kami sudah suplai dari luar. Tapi Aceh masih berasnya masih cukup besar. Makasih Pak. Tidak mungkin ini yang ditunggu yang ditanam. Tetapi kami lakukan percepatan mulai besok. Jadi besok start dan bergerak terus-menerus. Makasih Pak. Baik, untuk Menteri Kehutanan itu perusahaan-perusahaan yang sudah dikasih plang, pasti itu udah indikasi dia salah dikasih plang, nggak asal sembarang kasih plang. Selain dikasih plang apakah dikenai denda juga tuh untuk bayar paling nggak buat bantu masyarakat yang terdampak nih? Baik, terima kasih Ibu. Perlu kami laporkan kembali Bu bahwa hasil rapat kami dengan beberapa kementerian disepakati bahwa kita bergerak bersama-sama di bawah payung Satgas PKH Bu.
Dan oleh karena itu dari yang sudah kita pelang 11 subjek hukum itu bahkan berkembang menjadi ada 23 subjek hukum yang tadi saya sebutkan, saya sampaikan sudah ada proses penyidikan 6 korporasi dan 2 PHT. Kemudian sudah ada proses penyelidikan terhadap 8 korporasi dan 7 PHT. Termasuk di dalamnya adalah kemungkinan, Ibu, sekali lagi ini adalah tentunya mencari delik hukum yang paling pas, untuk kemudian juga ada dianggap semacam kerugian negara atau kesalahan mereka yang mengakibatkan banjir dan kemudian berdampak buruk, dan karena itu juga ada selain pidana juga ada denda administratifnya, Bu. Itu sedang dikembangkan, Bu, di Satgas PKH. Terima kasih. Diarahkan ke sana, Ibu. Selama memang ada fakta hukumnya, ya dalam proses itu akan diarahkan juga bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk melakukan tanggung jawab terhadap rehabilitasi, Bu. Terima kasih. Pokoknya kami menuntut supaya ada juga lah denda administratifnya tuh. Ya. Izin Bu Ketua, anggota Komisi 4 yang kami hormati, kami lupa. Sekarang sudah ada SK, ketua timnya adalah Pak Mendagri, Satgas, menangani 3 ini dari keputusan Presiden, sudah ada Bu. Kami di bidang ekonomi dan pangan, menyiapkan pangannya sudah siap, Bu. Jadi setiap saat bisa di drop kalau kekurangan. Kami bersama Menteri Perindustrian, Menteri Kelautan, Menteri Perdagangan, Menteri Usaha Mikro, dan Menteri Ekonomi Kreatif. Menteri Kehutanan di tempat lain, Pak. Penyediaan lahan. Penyediaan lahan. Jadi sudah ada timnya, Bu. Jadi insya Allah ada Bapak, kita sama-sama, Pak. Jadi ini insya Allah aman, Bu. Ini kami lupa tadi baca kepresnya. Makasih, Bu. Terima kasih. Kami juga tadi ngirim pasukan Taruna 1142 tadi jam 11. Jam 11 tadi kami mengirim Taruna KKP berkoordinasi dengan Ketua Satgas dan dilepas oleh Ketua Satgas dari Halim tadi. Itu sebanyak 1142. Tugasnya ditentukan oleh Satgas nanti, termasuk salah satunya adalah membersihkan rumah warga. Demikian, Bu. Mohon izin Bu Ketua sebelum dilanjut, tolong ditayangkan kembali yang tadi disampaikan oleh Pak Menteri Pertanian. Kepresnya. Coba ditayangkan kembali. Oke. Nah, dengan keluarnya Kepres ini pertanyaan saya selanjutnya jadi ini, Pak Menteri. Apakah permintaan tambahan anggaran Bapak khusus untuk di Kementerian Pertanian atau sudah masuk di sini? Ini besok rapat, Pak, dipimpin oleh Ketua Satgas Pak Mendagri, tetapi kami zoom dari lokasi karena saya katakan ini mendesak, kita harus percepat rehab sawah dan cetak sawah ringan dan sedang. Tapi besok sudah rapat dan ini penyelesaiannya holistik, Pak.